Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Isniati, guru SD Negeri 25 Selat Panjang Selatan, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Kali ini saya akan membagikan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya laksanakan di sekolah saya. Berawal dari keresahan saya terhadap capaian hasil belajar peserta didik yang mana rata-rata kelas diperoleh 64,97 dan persentase ketuntasan belajar peserta didik diperoleh 42% yang mencapai nilai 75. Selain itu, pembelajaran selama ini dinilai kurang bermakna, di mana penguatan pasca belum relevan dengan keadaan saat ini. Sebelum saya memutuskan strategi praktik baik pembelajaran yang saya laksanakan di kelas saya, terlebih dahulu saya melaksanakan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif berisi tentang minat belajar peserta didik, gaya belajar peserta didik, dan profil belajar peserta didik. Sedangkan asesmen diagnostik kognitif berisi tentang kesiapan belajar peserta didik terhadap materi yang akan saya sampaikan. Kemudian, saya membagikan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif dalam bentuk Google Form karena dinilai lebih transparansi terhadap hasil yang akan diperoleh. Setelah saya melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif, maka diperoleh dengan data berikut ini. Sedangkan data yang saya peroleh setelah melaksanakan asesmen diagnostik kognitif, peserta didik sudah mengetahui apa itu bilangan bulat dan memahami penyelesaian operasi hitung bilangan bulat. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif, kemudian saya memutuskan strategi pembelajaran yang akan saya laksanakan, yaitu dengan menerapkan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dan game edukasi yang menarik untuk menguatkan pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya laksanakan di kelas saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar matematika hari ini? Sudah. Anak-anakku semuanya, siapa tidak datang hari ini? Untuk mendalami profil pelajar Pancasila, kita nyanyi lagu profil Pancasila dulu sama-sama ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Boleh tepuk tangannya sama-sama? Tujuan pembelajaran dan teknik penilaian saya sampaikan agar sistem penilaian diperoleh secara transparansi, serta orientasi siswa pada masalah, dilakukan tanya jawab agar para siswa auditori dapat terfasilitasi. Sedangkan untuk memfasilitasi gaya belajar peserta didik visual, saya menyediakan video pembelajaran untuk memantapkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang akan saya sampaikan. Kalian akan dibagikan 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok asal 1, nomor absen 1 sampai 7. Ya, kelompok asal 2, nomor absen 8 sampai 14. Kelompok asal 3, nomor absen 16 sampai 21. Kelompok asal 4, nomor absen 22 sampai 29. Ini LKPD yang akan kalian kerjakan. Ibu bagi satu kelompok 1 LKPD, lalu kalian nanti mengerjakan 5 soal. Kalian bukan mengerjakan, tapi membuat 5 soal. Setelah selesai mengerjakan LKPD-nya, peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya
di depan kelas. Di sini terlihat ada kelompok yang bertanya kepada kelompok penyaji. Agar lebih memantapkan terhadap materi yang sudah dipelajari, peserta didik diminta untuk mengerjakan game edukasi yang menarik, yang mana game edukasi ini berisi tentang materi-materi yang telah dipelajari. Di sini peserta didik mengambil Chromebook secara bergiliran. Kuis pembelajaran yang dikemas dalam bentuk game edukasi yang menarik mulai dikerjakan peserta didik. Terlihat dengan raut wajahnya, peserta didik sangat bersemangat menyelesaikan soal-soal yang sudah dikemas dalam bentuk game edukasi yang menarik tersebut. Di akhir pembelajaran, bersama dengan guru, peserta didik menyimpulkan pembelajaran yang telah dipelajari berdasarkan tingkat pemahaman yang mereka dapatkan. Untuk mengintegrasikan Merdeka Belajar, saya meminta peserta didik menggambarkan emoji setelah pembelajaran dilaksanakan. Pembelajaran yang dilakukan sudah memfasilitasi gaya belajar anak. Teknik yang dilakukan sudah sesuai dengan minat anak. Oleh karena itu, apa yang dilakukan sudah sesuai dengan harapan pembelajaran kurikulum Merdeka. Pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu Dini lakukan membuat peserta didik lebih semangat dan aktif untuk mengikuti proses pembelajaran. Selain itu, adanya game edukasi membuat minat belajar pada matematika semakin bertambah. Dan matematika tidak lagi yang ditakuti oleh peserta didik.